suatu keceriaan ya malam ini ya. Itu adalah kemenangan. Bagaimana kemenangan itu bisa dapat atau datang ke kami? Seperti inilah yang akan kami lakukan. Baik, baik. Nah, sekarang ini gimana Bang? Covid ini menghantam seluruh infrastruktur ya, ekonomi, kehidupan, pendidikan. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi kepada negara. Mana negara lambat mengeksekusi semua ini. Hari ini orang berpikir Oh, Blora. Oh, Mas Ketum saya. Oh, halo. Dari Blora. Dari Blora. Oh, asli Blora. Nah, ini sekretaris saya. Oh, sekretaris itu anak. Iya. Serba bisa. Oh, serba bisa. Kalau ibu ini, Ibu Ayu. Ini astri saya, ketua LSM GMBI Oh. Jakarta Pusat. Karena Siap, aku siap. menggunakan LSM GMBI sebagai aku kader. Oh, gitu ya. Kader dari LSM GMBI juga. Tapi karena beliau masih sebagai seorang ibu, seorang ketua, aku tetap menghargai. Jadi dimanapun aku di Jakarta, aku tetap bersama beliau. Nah, ini pada saat datang ke Jakarta nih malam ini kira-kira pas melihat kondisinya COVID-19 dibandingkan dengan Blora itu gimana sih? Jadi gini, www.dnewsradio.com Indonesia. Selamat malam sahabat Dnews Radio. Pada kesempatan yang berbahagia ini, malam ini saya berkesempatan menemui salah satu calon kandidat dari Bupati Blora, Jawa Tengah. Nah, orangnya yang halus, kemayu, kalau orang Jawa bilang. Ternyata dia orangnya fleksibel, tegas, dan memiliki prinsip. Nah, ini karena kebetulan kita ini kenal dekat sama beliau. Dalam suasana yang lagi membuat negara kita lagi prihatin adanya COVID-19 atau Corona ini, saya berkesempatan menemui beliau di waktu beliau bersama rekan-rekannya ada di Jakarta. Nah, malam ini kita berkenalan dengan Ibu Kristi Andrini ya, SM, selaku bakal calon Bupati Blora, Jawa Tengah. Selamat malam Ibu. selamat malam. Baik. Nah, ini gimana kabarnya dalam kondisi seperti saat ini? Bu? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap menjaga imun, Imun siapa nih? imun body kita, tetap menjaga kesehatan pokoknya, Ya, menjaga kesehatan ya Bu ya. kebersihan semuanya. Oke, ini kan Ibu sebagai calon Bupati Blora. Nah, kalau boleh tahu calon wakilnya siapa Ibu? Ada dari putra daerah, Ah. namanya Bapak Munasir. Bapak Beliau Munasir. saat ini menjadi perantauan juga di luar kota Blora, tapi beliau anak putra daerah. Oh gitu. Oke, untuk kali ini untuk partai yang diusung dari bakal calon Bupati Blora ini dengan partai mana? Karena aku menjadi ketua DPC KNPD Blora, insya Allah kami pakai Demokrat. Demokrat. Untuk partai pendukungnya dari semua. Karena Demokrat 3, kami akan gunakan Golkar sama Hanura. Golkar dan Hanura. Nah, proses peminangan seorang Kristi dari Demokrat, Hanura dan Golkar ini berapa lama prosesnya? Prosesnya nggak lama, Kira-kira? nggak terlalu lama, tetapi kita mendekatkan diri secara pertemanan emosional ya. Emosional. Dengan adanya kegiatan-kegiatan, ya alhamdulillah diterima sama teman-teman semua yang di Jakarta. Baik, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang wajib kudu Ibu jawab. Dimana apa yang menjadikan ketertarikan Ibu seorang Bu Kristi ini menjadi bakal calon Bupati Blora itu sendiri? Untuk kesempatan ini ya sangat senang
karena mendapatkan ikut meramaikan pilkada di Blora, yang mana Blora itu banyak teman-teman udah pada tahu lah saya bukan asli Blora, tapi kenapa sampai saya bisa berjuang di Blora? Insya Allah kalau memang saya diberikan kesempatan ya kita akan berusaha, dan aku mau itu bagaimana sih Blora ini kita tata dengan baik dan bermanfaat untuk banyak orang. Baik. Jumlah penduduk sendiri di Blora itu sendiri, apakah rata-rata tingkat perekonomiannya yang di tingkat menengah, bawah, atau atas? Untuk tingkat perekonomian sendiri mungkin kalau dari kita melihat dari sumber daya alamnya, Blora itu sangat kaya. Kayaknya seperti itu. Bisa dijelaskan? Karena dari sumber daya alam. Tetapi saat ini saya sangat miris ya, sampai sedih banget. Karena kenapa Blora itu yang aku sendiri lihat di lapangan tidak nyatanya gitu loh, dengan sumber daya alam itu. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tapi ayo kita sama-sama memperbaiki. Sama-sama memperbaiki. Nah, ini kan ada satu ganjalan ya, seorang Ibu Andrini atau Ibu Kristi Andrini ya, prioritas utama nanti nih apa sih yang menjadi program kerja ini? Prioritas pertama saya bagaimana menggarap secara milenialnya. Asik. Terus bagaimana? Milenialnya seperti apa? Pendekatan dengan anak-anak muda. Oh, di sananya itu banyak ya mereka ya? Banyak, terus mereka juga kreatif. Maksudnya dengan usia muda mereka banyak lah untuk kerajinan tangan, dengan UMKM. Ya mungkin itu dulu ya, untuk perekonomian dulu yang harus kita mantapkan. Untuk sumber daya alamnya pun kita akan serahkan sama ahli-ahlinya. Baik. Ini tadi kan Ibu sempat menjelaskan secara apa ya, pertanian apakah nanti akan juga menjadi prioritas? Iya dong. Karena pertanian itu yang akan menjadi prioritas, ekonomi pun akan sejahtera. Pertanian seperti apa di sana, Pak Boleh? Pertaniannya banyak ya sebenarnya yang harus kita garap, ya. Terutama jagung, terus padi, banyak yang harus kita garap di sana. Pemerintah daerah saat ini apakah mereka mendukung semua itu? Kalau umpamanya kita untuk memajukan daerah, kenapa tidak mendukung? Bagaimana saat Ibu pertama kali hadir di tengah-tengah masyarakat warga di Blora? Ibu kan bukan seorang putra daerah asli. Apakah mereka agak sedikit canggung melihat sosok seorang Ibu Kristi? Mereka kaget. Kaget? Kagetnya apa ya? Siapa nih datang katanya? Terus? Orang dari mana datang gitu kan? Tetapi fight. Di saat fight, teman-teman semua pada mendukung. Di saat fight itu teman-teman semua pada mendukung dan mereka kaget. Kagetnya gini, loh, ini siapa perempuan ini datang? Tiba-tiba langsung menjadi wakil bupati. Itu hari kan aku daftarnya jadi wakil bupati. Dicarilah Propa dan lain-lain, malah aku disuruh keluar dari Blora. Kamu keluar dari Blora, kamu punya potensi di luar Blora. Tapi ya aku tetap semangat dong, tetap semangat, tetap aku merasa, ayo, maupun kita bukan putra atau putri daerah di Blora, tapi kita NKRI. Ya kan, kita sama-sama putri Indonesia kan, yang ada di Indonesia berhak ada di manapun. Baik. Nah, ini kan sosok seorang bakal calon Bupati Blora saat ini adalah memiliki background sebagai hampir sama 11-12 sama gue hari ini. Latar belakang dari media. Terus kemudian menjadi pertanyaan saya, apakah seorang Ibu Kristi juga mau merangkul masyarakat Blora dalam hal ini untuk membantu bersinergi dalam pembangunan itu sendiri? Jelas, dari elemen manapun kami tampung. Dari elemen manapun, bisa dijelaskan seperti apa? Terutama teman-teman jurnalis. Di sana lokal juga banyak ya? Sangat banyak, sangat kreatif dengan mereka punya profesi.
yang mungkin tinggal diarahkan, jangan dicuekin. Karena saya pernah menjadi wartawan lapangan juga, sangat sakit hati ketika kita meminta pemberitaan terus dicuekin atau ditutupin pintu. Mudah-mudahan nanti di saat kita bisa membangun sinergi itu ada perubahan, terutama menghargai yang namanya etika jurnalis. Undang-undang pers pun dihargai sama pemerintahan setempat. Baik, Ibu kan nantinya kan akan mendiami rumah dinas. Insya Allah. Nah, pertanyaan pokok kami di kesempatan malam ini adalah, apakah rumah dinas itu akan menjadikan pintu ruang komunikasi antara warga dengan seorang bupati yang notabene sekali lagi bukan putri daerah dari sana? Kalau untuk bicara aset daerah lah, itu namanya aset daerah. Aset daerah itu hak masyarakat yang ada di Blora. Ketika mereka mau ketemu dengan saya, monggo, saya akan bukakan pintu lebar-lebar untuk mereka. Kalau perlu saya tidur di rumah mereka, mereka tidur di rumah jabatan saya. Oke. Terus pertama kali yang paling unik di saat menemui warga, selain tadi kan sempat disinggung bahwasannya mereka terkejut. Nah, bisa digambarkan terkejutnya seperti apa? Selain ini kan bukan orang daerah sini gitu ya, lalu logatnya juga berbeda gitu kan. Jadi gimana? Terkejutnya gini ya, mereka mungkin melihat, wah, baru kali ini melihat calon bupati agak gede kali ya. Itu dari fisik. Kalau dari kalau jarak untuk komunikasi mungkin karena bahasa yang sedikit agak orang kira aku marah, tetapi memang logat kali ya, bahasa karakter masing-masing daerah. Tetapi aku bangga karena aku bisa belajar jati diri, termasuk memberikan motivasi bahwa oh ternyata seorang wanita harus kemayu gitu kan, harus ya gitu kan, pokoknya seperti itu. Nah kalau kita orang Sulawesi kan agak sedikit bukan frontal, tapi kita sedikit agak tegas dengan prinsip pertama itu. Terus kedua juga kami suaranya itu agak sedikit keras. Nah kalau orang di Blora mungkin agak slow mellow. Tapi ya alhamdulillah sampai 8 bulan ini Kristi menjajaki di Blora, alhamdulillah diterima di beberapa kecamatan dan mereka berharap untuk kita menang. Baik, satu lagi nih, yang paling penting dalam sebuah pesan terhadap warga ke masyarakat di Blora itu sendiri. Apa yang membuat Bu Christine akan menjadikan seorang pemimpin akan membela bagi mereka yang membutuhkan seorang sosok bupati nanti? Perhatian, kembalikan hak warga mereka. Karena Blora itu punya masyarakat yang mana namanya budaya di sana ada nama suku Samin. Ayo sama-sama kita bangkitkan lagi kembali budaya Samin, kalau perlu yang milenial. Apakah ada entrepreneur khusus yang sudah terbentuk di sana? Dalam hal apa dulu? Usaha gitu. Untuk usaha ya gini. Untuk usaha yang namanya kita lagi proses perkenalan diri di daerah, insya Allah dengan adanya teman-teman semua yang membentuk tim Andrini ini, mereka bisa care, bisa nyatu. Kristi cuma minta jangan melihat saya tetapi melihat keluarga kalian, biar tambah semangat kalau mereka melihat keluarga mereka dengan membantu Andrini. Oke, target yang sudah dicapai selama pergerakan 8 bulan di sana, apa saja yang sudah dilakukan? Target yang sudah dicapai dan yang sudah dilakukan ya pendekatan dan sosialisasi. Sosialisasi, sejauh manakah Anda melakukan hal itu? Sosialisasi terhadap wilayah, sosialisasi terhadap budaya, perkenalan diri terhadap beberapa mungkin tokoh-tokoh adat yang ada di sana, dan seluruh ketua-ketua partai pun saya berusaha untuk menjalin komunikasi.
untuk program kerja utama sih seperti apa sih selain prioritas tadi? Program kerja utama kita Dalam ini waktu dekat. ATM nih namanya nih. Apa tuh ATM? Aman, tentram, mandiri. Nah, oke. Tolong dijelaskan satu demi satu. Aman, Blora itu kota wisata. Aman, kota wisata. Kedua, Tentram dengan perekonomian. Oke, perekonomian. Mandiri tanpa harus membebankan siapapun, tanpa harus menjual daerah atau menjual dia punya hasil bumi. Mereka pengennya mandiri. Itu pun mungkin sudah ada sejarah yang namanya suku Samin yang dianggap sebagai prinsip daerah mereka. Baik. Nah, kalau seorang Ibu Andrini bersama rekan-rekan tim sukses, apakah merasa takut dengan pesaingnya di sana? Dengan Pesaing enggak lah. para calon yang lain? Katanya Andrini gini, kita slow. Oh gitu. kita slow, kita tetap mengambil poros tengah dan kami akan berusaha menjadi black friend. Oke, black friend. Oke. Pesan terakhir untuk pemirsa dan para pendukung dari Andrini apa? Pesan terakhir, mohon doa restu, tetap mendukung Andrini, Banaspati dan Bololoji yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan sungkan-sungkan kepada seorang Andrini, karena Andrini akan menerima siapapun yang ada di Blora. Ayo, monggo bangun Blora bersama ATM. Oh, jadi itu tagline-nya ya? Sekali lagi, tagline-nya apa? Monggo membangun Blora bersama ATM. Oh, bukan karena bank ya? Ya, karena nanti hasilnya seperti itu. Ikonnya akan seperti itu. Iya, kembali lagi untuk Mami Blora. Jadi internalnya Blora. Oke, yang jadi menarik saya ini nominal APBD yang di sana itu apakah dari segi pariwisata atau dari segi PBB pajak gitu. APBD? APBD. APBD pariwisata mungkin ini kan anjlok tuh. Anjloknya mungkin karena dari apa ya? Mungkin dari daerah ya. Aku juga belum bisa, ini masih no comment tentang itu, karena untuk di wisata pun Blora itu sangat jauh dari mata manusia, mata apa gitu ya. Seharusnya bagus karena di sana ada kota minyak yang namanya Cepu, ada yang namanya rencana sih dibuatkan waterboom atau kota wisata yang namanya apa yang tempat budayanya itu loh, suku Samin. Itu menjadi salah satu ikon atau menjadi salah satu yang bisa memperkenalkan budaya ke generasi berikutnya, sejarah untuk generasi berikutnya. Baik, jadi pesannya itu untuk lebih ke sananya ya, tingkat ekonomi yang secara mungkin geografisnya juga kembali lagi ke minyak ya berarti ya. Iya, jadi kalau umpamanya mereka peduli dengan wilayah atau peduli dengan daerah mereka, peduli dengan yang namanya sumber daya, pasti mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi kalau mereka tidak peduli, malah hanya untuk menjual, umpamanya seperti itu ya, yang aku dapatkan dengan hasil data, nanti kita bisa berbagi data siapa saja yang bermain di sana pun, itu ayo kita arahkan bahwa tanpa harus menjual daerah mereka, tanpa harus melihat mereka itu berutang kiri kanan, kita bisa rubah secara teknis. Nanti ikuti programnya Andrini, ikutin terus 1 minggu biar tahu ya. Okay. Nah oke, Sabtu Minggu tuh apa itu kalau boleh tahu? Hah? 1 minggu? 1 minggu Oh 1 minggu. Aku pikir Sabtu dan Minggu. Enggak, 1 minggu. Oh 1 minggu. Dipta Radio tetap aku. Ayolah kita 1 sama-sama minggu. biar Dipta Radio bisa mengenal yang namanya Blora. Iya ya, jadi 1 minggu itu ya. 1 minggu. Sabtu Minggu kan? 1 minggu.
Iya benar, 1 minggu. Kamu 1 minggu. Baik, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. 1 minggu dari Sabtu Minggu. Iya, makanya pikirnya kayak begitu makanya. Emang 1 minggu. 1 minggu. Nah, iya benar kan. Bang Dipta ini lama bersahabat sama saya dan dia memang ya gitu deh. Oke, guys, jadi kalau yang namanya Bu Andrini itu orangnya ramah. Yang saya tahu ini kan adalah figur yang ramah dan orangnya tegas. Bukan tingkat emosinya tinggi, tapi emang orangnya tegas. Dimana dia punya beberapa tim selalu diomel-omelin karena memang ada beberapa kesalahan yang dia lakukan. Nah, itulah beliau. Namun jangan khawatir untuk, insya Allah ya Mbak ya. Aku manggil ibu apa Mbak apa Andrini aja nih nanya. Bisa kamu panggil Kristi. Aku tetap yang dulu. Oke, Tin. Dulu. Gue mau nanya juga nih Tin. Ini kan ada beberapa kepala daerah, mungkin di bawahnya kamu ya kali ya, nantinya akan bermain dalam tanda petik atau negatif. Apa yang kamu lakukan? Kamu seorang wanita nih. Apa kamu akan tegas untuk melakukan laporan ke KPK? Tidak ada pilih kasih. Tebang, tanpa tebang pilih. Ya, tidak ada pilih kasih. Boleh ditanya dengan saya yakin. Dari awal, kalau kita sesuai protap pun, kita akan tetap ikuti aturan yang ada. Karena kita membuat satu aturan yang mudah-mudahan saja, termasuk dengan tim saya tidak pernah ada yang melanggar. Ataupun kalau melanggar sedikit, pasti akan saya tegur. Karena itu menjadi satu cermin buat kita semua ya. Kesalahan itu masa harus ditegur mulu, kan seperti itu. Mudah-mudahan nanti di Blora bisa menjadi satu sinergi dengan ya bisa jadi apa ya, sinergi itu kalau umpamanya dengan karakter yang berbeda, mudah-mudahan mereka bisa menerima dengan sedikit. Mungkin ada khusus untuk masyarakat di sana. Masyarakat Blora tetap menjaga kesehatan di pandemi COVID. Semoga saja Blora tidak masuk dalam zona merah dan tetap saling mengingatkan cuci tangan, pakai sabun, dan tetap memilih Andrini. Terima kasih. Baik, terima kasih Christine atau Andrini. Oh jujur, gue hari ini malam ini agak kaku juga ya dalam wawancara ini karena biasa gue ngomong Christine gitu kan. Nah ini tiba-tiba figurnya berubah gitu kan. Jadi seorang calon bupati luar biasa. Dan gelangnya guys. Nah, ini biasa jadi apa ya? Aku juga biasa wawancara orang. Di saat aku wawancara begini nih sama Dipta nih, jadi nervous sampai keluar keringat dingin bicara sama dia. Oke, makasih ya. Dipikirnya gue ini adalah bagian dari tim kepolisian. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Tin untuk waktunya Mbak Christine, untuk momen sela-sela waktunya di malam ini. Sekarang jam berapa nih kita ada di rumah? Jam 10 malam. Wah, luar biasa. Oke, waktunya kerja berarti Anda tidak menentukan waktu kerja Anda. Bismillah, selama masih sehat, masih Allah lindungi, dimanapun kalau ada dipanggil seorang Kristi pasti hadir. Apalagi Dipta tuh hadir. Thank you ya guys listeners. Ini kita lagi ada di bersama tim sesnya Ibu Andrini. Kita mau kemana hari ini? Ayo kita jalan-jalan lagi ya. Oh jalan. Sahur. Ah sahur? Terus balik. Ini cukup kah? Jadi guys listeners, ini gue berkesempatan untuk jalan bersama tim suksesnya. Ada berapa orang nih? Ada 5 orang. Dari Blora langsung nih Mbak? Iya. Oke. Tim Banaspati. Wah. Halo teman-teman. Halo semua. Nah ini ada ceweknya satu. Mbak siapa namanya Mbak? Ayu. Mbak Ayu. Wow. Jadi ini timnya sahabat Genius. Jadi kalau yang namanya Mbak Christine ini bersama timnya, ini ada pembedaan
status nggak nih? Nggak ada, semua rata. Semua rata ya? Semua rata, semua dimarahin. Mau tua, mau muda, kalau salah marah. Oh gitu ya? Tapi ya aku bangga, aku bisa marah karena masih menyayangi mereka. Daripada aku harus melihat mereka salah terus aku biarin, berarti aku juga salah sebagai seorang maksudnya bukan pemimpin ya, karena aku menganggap mereka ini semua saudara-saudara aku. Emang rata-rata dari Makassar semua? Atau ada yang dari? Bukan, ini dari putra daerah, Blora. Oh, Blora. Oh, Itu oke. Mas Ketum saya. Oh, halo. Dari Blora. Dari Blora. Oh, asli Blora. Nah, ini sekretaris saya. Oh, sekretaris kok lanang? Iya. Serba bisa. Oh, serba bisa. Kalau ibu ini, Ibu Ayu. Ini asli saya, ketua LSM GMBI Oh. Jakarta Pusat. Karena Siap, aku siap. kan menggunakan LSM GMBI sebagai aku kader. Oh, gitu Kader, ya. kader dari LSM GMBI juga. Tapi karena beliau masih sebagai seorang ibu, seorang ketua, aku tetap menghargai. Jadi dimanapun aku di Jakarta, aku tetap sama beliau. Dua, oke. Nah ini pada saat datang ke Jakarta nih malam ini kira-kira pas lihat kondisinya COVID-19 dibandingkan dengan Blora itu gimana sih? Jadi gini, aku tuh waktu mau masuk kemarin, pikir Jakartaku ini udah ada perubahan. Oh ternyata. Ya perubahan mungkin dari kuota jalan ya, dari pengguna kendaraan, tetapi ya masih beraktivitas juga, masih maupun kita ada di zona merah ya. Tapi ya alhamdulillah kalau memang kita bisa menjaga kondisi ya kayak pedagang-pedagang gitu ya, masih inilah, masih aktif semua dengan kegiatan Seperti biasa. Oke. Pertama kali enak sepi. gue pengen nanya sama lo nih. Pertama kali lo kan diminta sama partai untuk menjadi seorang wakil bupati waktu awalnya kan. Terus kemudian akhirnya naik jabatan menjadi bupatinya langsung. Orang nomor 1 di daerah Blora itu sendiri. Nekat. Nah, keluarga gimana ngeliat lo? Keluarga sebenarnya termasuk papa saya itu, papa itu anggap udah kamu belajar dulu menjadi seorang wakil. Karena kamu bukan asli dari Blora dan belum tahu tentang Blora bagaimana. Kamu coba belajar jadi wakil aja dulu. Nah, alhamdulillah karena ada COVID. Terus? Jadi kita bisa mapping selama 8 bulan. Lah, dipikir-pikir teman-teman semua bilang, "Bu, kenapa ibu tidak mengambil bupati aja?" Kita kan punya kesempatan ya, mungkin dari pendekatan dari partai, kesempatan pendekatan dengan daerah, ya alhamdulillah berjalan dengan apa adanya deh. Oke, berarti saya mau tanya nih sama tim sukses orang Monggo. asli Blora. Itu Ketum. Pak Ketum, ya Pak. Pertama kali sosok seorang Mbak Christine menyalonkan diri menjadi bupati, kan dia bukan sosok putri daerah dari sana. Itu gimana Pak? Apakah warga sendiri langsung terima atau agak sedikit canggung lihatnya? Ya untuk pertama kali memang ini Blora itu sendiri membutuhkan sosok seperti Mbak ini. Beliau tegas, disiplin, itu yang dibutuhkan saat ini untuk di Blora. Karena untuk yang lalu semuanya tidak memenuhi kriteria yang kami cari sebenarnya. Karena di Blora sendiri kota kecil tapi unik di situ. Butuh ya butuh seorang pemimpin yang sekiranya bisa membawa Blora ke internasional lah, paling bisa. Karena di situ banyak potensi sumber daya alamnya juga banyak. Karena yang lalu berarti tidak diketemukan seorang pemimpin yang sekiranya mampu membawa perubahan. Begitu yang saat ini kita cari, masa itu pada Baik, pertama kali sosoknya Mbak Andrini ini kan orangnya kan tegas, ya seperti yang tahu tahu, ya kan? Nah itu ada nggak seperti yang dilakukan sama beliau terhadap teman-teman tim sukses? Bawel nggak beliau? ya bawelnya untuk kebaikan. Bawel untuk kebaikan. Intinya mendidik
mendidik kita untuk menjadi seorang seorang yang tangguh lah dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan apapun itu, karena segala sesuatu memang diawali dari kedisiplinan dan ketegasan. Karena untuk membawa Blora ke depannya itu tidak mudah banget dan harus memenuhi kriteria seperti itu gitu. Terus pesan terakhir nih menjadi tim suksesnya Bapak juga sebagai ketua. Ya pesan-pesan saya sih sama Mbak Andri nanti ke depannya dan mampu lah untuk merubah tatanan Blora khususnya ya, dari segala lini nantinya, biar kami ini sebagai tim akan membantu menjalankan roda pemerintah di situ, akan mengkritisi sekiranya kalau Mbak Andri ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau enggak, ya itu sebagai tim sukses kita akan selalu mendukung apapun langkah-langkah yang akan diambil. Baik. Udah seperti yang Anda dengar. Jadi nggak ada pilih kasih. Iya, nggak ada pilih Mau kasih. orang daerah Blora, mau orang siapapun yang ada dekat aku, mulai dari tim, orang mungkin melihat aku keras, tetapi kerasnya aku tuh mungkin mereka yang berbuat. Gak mungkin dong ada api terbakar kalau nggak dibuat, ya kan? Tapi saya tetap berusaha untuk bagaimana sih kita mencarikan solusi supaya saya tidak terlalu marah. Mungkin melihat mukanya Bang Dita. Nggak marah ya? Gak marah, tapi lucu. Terima kasih. Iya, karena aku senang kayak gini. Kumpul sama teman-teman artinya kita saling bisa saling mengenal. Bisa saling mengenal, pertama mengenal karakter. Jadi kalau timku sendiri pun tidak akan kaget kalau seorang Kristi seperti itu. Oke, jika nanti memang sebagai pemenang, apakah akan mengundang warga di sana? Sebagai apa nih? Pemenang bupati nantinya dong. Oh jelas. Sekarang gini. Kesyukuran dong. Itu gimana? Sekarang gini, ketika saya menang, saya sudah niatkan dalam hidup saya sama tim saya, gaji saya akan saya berikan untuk masyarakat Blora dan anak yatim yang ada di Blora, insya Allah. Insya Allah itu yang kita masih bisa makan dengan cara lain. Selain itu, monggo nikmati apa yang bisa saya dapat, kalian bisa dapat. Pernah ada perjanjian khusus dengan warga di sana untuk Oh, perjanjian khusus tidak, tapi rata-rata di saat mereka mengeluh saya, mereka sedih. Karena orang luar pun bisa membantu Blora atau mensejahterakan Blora. perkembangan tingkat perekonomian di sana? Apakah ada investor asing yang hadir? Investor asing belum, Berdatang? belum. Ataupun kalau ada kita belum tahu. Rezekinya Blora ada di mana sih, kan seperti itu. Atau rezekinya seorang Andri ini itu bagaimana nanti dalam memimpin. Tapi kita berusaha untuk, maupun ada investor asing pun kita berusaha untuk anak-anak daerah bisa bekerja, karena banyak sekali pengangguran, banyak banget pengangguran yang di sana dan tidak mendapatkan kayak subsidi apa ya kalau di Jakarta itu subsidi pemerintahan ya untuk yang pengangguran. Tapi Bismillah saja ketika kami ada beberapa program nanti sama Pak Wabuknya pun bagaimana supaya dapat solusi untuk pengangguran ini bisa bekerja. Oke. Terus kemudian yang menjadi decision maker, udah mulai keringetan loh. Gimana loh? Maunya bagaimana? Nggak gini, bersama wakil bupati kan harus kompak nih. Benar. Tidak boleh berjalan masing-masing. Maunya wakil bupati ini, wakilnya begini atau bupatinya begini, kan ada rasa egois. Ini gimana nanti? Jadi gini, seorang Kristi Andri ini dari dulu dalam hidupnya legowo. Siapapun yang mau bekerja, siapapun yang mau berbuat, monggo.
kita menghargai itu, apalagi Bapak Wakil Bupati ini adalah putra daerah. Jadi wajib beliau sangat peduli dengan daerahnya. Tidak ada yang dibilang, saya punya hak seperti ini, saya punya ini, enggak. Karena memang sudah ada perjanjian kami di dalam satu tim yang namanya Banaspati. Kalian silakan berbuat untuk masyarakat, buat daerah untuk kalian sendiri gitu. Buat seperti itu ya. Nah, ketika untuk kebaikan semua masyarakat. Nah, ketika Kristi hadir, Kristi ini hanya sebagai seorang pekerja untuk masyarakat, pembantu masyarakat. Jika nanti ada cobaan di tengah jalan, Anda difitnah menjadi ya mungkin mohon maaf oknum bupati yang mendapatkan keuntungan dari pihak luar dan tanda petik, ini apa yang harus dilakukan? Boleh kan, kalau tahu kan ada fitnahan begitu, saya sangat senang, berarti akan memanggil semua rezeki-rezeki itu. Dari dulu kayak gitu ya. Bismillah ya Allah, kalau memang itu benar terjadi dalam untuk mensejahterakan Blora, kenapa tidak? Tapi kita harus menyelamatkan Blora. Nah, tapi kalau Anda tadi bilang menyelamatkan Blora, Kenapa dengan Blora diselamatkan begitu? ya, apakah memang krisis identitas Blora ini sekarang makin mengikis? Kalau kita bicara soal itu, sekarang gini, banyak yang meminta untuk bagaimana sih Blora ini dirubah dengan cara yang berbeda. Karena dalam beberapa tahun ini sudah dikuasai dengan beberapa orang lah, para elit yang ada di sana. Nah, teman-teman ini pun banyak, dan saudara-saudara saya yang ada di Blora merasa kok saya punya hak nggak diperhatiin. Nah, seperti itulah. Nah, mudah-mudahan bagaimana ada perubahan. Penyelamatannya bagaimana kita sama-sama saling menjaga. Karena sebelum ada Kristi, mereka lah yang bekerja. Baik. Kita hanya menata dengan baik kembali. Baik, ini kita mau kemana nih ngomong-ngomong? Kita sambil menunggu sahur ya. Saya menculik dulu Dita, mumpung ada waktu, besok lagi tidak bisa kita gimana. Jadi mumpung ada waktu, jadi Tapi kita janji ya untuk bisa jalan ke Bahkan ke Blora itu gimana nih nanti untuk melihat kondisi alam di sana, melihat kondisi situasi di Blora seperti apa masyarakatnya. Boleh ngobrol ya secara terbuka berarti. Maksudnya sudah ngobrol dengan masyarakat semua. kami ngobrol sama mereka. Boleh. Boleh ya? Gimana teman-teman? Boleh kan? Sangat senang hati. Jadi biar ini ya, biar bagaimana? Mungkin sudah waktunya Dita turun di lapangan. Karena dari kemarin saya belum izinkan. Kenapa saya belum izinkan? Karena belum waktunya. Sekarang sudah waktunya Dita Radio menguasai lapangan di Blora. Karena aku lagi ada semoga saja teman-teman adik-adik kita atau anak-anak kita generasi berikutnya bisa menguasai namanya teknologi, termasuk jangan lupa di sini maupun ada Android, ada basis smartphone, kita dulu masih menggunakan yang namanya radio, ya kan? Jadi harus tetap dilestarikan radio itu. Baik. Dengan cara bagaimana? Kuncinya ada di Dipta. jangan suka memuji, karena memuji itu bisa mengakibatkan memuja. Oke. Pujalah saya. Oke, Mbak Christine, terima kasih. Teman-teman, makasih ya udah waktunya. Ini yang lagi Maju terus. apa nih? Ada yang di depan apa maju kemana Mas? Maju semangatnya. Oh iya Jangan sampai iya. kendor. Oke, tanpa harus ada kekendoran ya. Iya. Dan kendor itu tidak cepat. Just intermezzo. Baik, sahabat di News Radio di mana-mana Anda berada, terima kasih waktunya. Dan sekarang ini posisi kita di Tanah Abang dan gue diculik atau culiknya nikmat atau nggak nikmat ya. Semoga aja nikmat. Hidupnya jadi nikmat. Iya. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. kasih, Bang Iwan. Pilih Mbak Andri nih bersama wakil Tetap bupati ya. doakan Andri nih ya. Namanya wakilnya siapa tadi? Pak Nasir. Pak Nasir. Jadi tim kami tuh yang namanya Anas, Andrini Nasir, dan ada yang namanya Banaspati.
relawan kami. Banaspati. Banaspati yaitu ketumnya itu Mas Yono. Banaspati itu barisan Andrini Nasir tetap di hati. Asik. Pas tetap di hati. Oke, thank you ya semuanya. Halo. Hai Dita. Ketemu lagi dengan siapa ini yang di sebelahnya Bu Christine ini kalau boleh tahu? Kenalin dulu dong. Saya Alfrisco, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Demokrat, kebetulan dengan Ibu Kristi, calon bupati, insya Allah di Blora 2020. Baik. Yang punya slogan ATM, Apa itu, Pak? adil, tentram, dan makmur. Baik. Bang, malam ini jam berapa sekarang, Bu Christine? Kita mau kemana nih malam ini? Makan malam dulu. Makan malam. Santai-santai. Jelang sahur ya berarti ya? Ya. Baik. Kita mau arah kemana nih, Bang? Kita makan di pinggir jalan, daerah-daerah Blora, untuk menikmati dan merasakan rakyat. Makanan merakyat ya? Rakyat, betul. Oke. Nah, kali ini kita menunya apa nih, Bang? Menunya pecel lele aja. Pecel lele. Ayam goreng. Ayam Bebek goreng. Oke. Suka-suka di Radio. Oke, sekarang kita masuk ke pecel lele seperti ini. Oke. Saya lele satu. Ayam goreng Ini menu favorit apa nih, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Menu favoritnya gimana? Kalau ada ikan asin kita makan. Kalau ada ikan asin kita makan. Baik. Nggak ada. Nggak ada. Yang paling murah apa? Lele. Nah, berarti lele. Kenapa kita nggak mau yang mahal, Pak? Karena rakyat banyak yang makan hari ini. Siap. Jadi pencitraan ya, tapi memang kita bukan pencitraan. Jadi bukan pencitraan nih malam ini ya. Yang kita butuh kemenangan. Adalah kemenangan. Bagaimana kemenangan itu bisa dapat atau datang ke kami? Seperti inilah yang akan kami lakukan. Baik. Bang, menurut Abang dengan adanya COVID-19 sekarang ini gimana, Bang? Tentu COVID ini menghantam seluruh infrastruktur ya, ekonomi, kehidupan, pendidikan. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi kepada negara, di mana negara lambat mengeksekusi semua ini. Hari ini orang berpikir bukan apa cita-cita masa depan anak, tapi dia berpikir makan apa anak saya besok. Dan negara harus memastikan bahwa tidak boleh lagi orang berpikir masyarakat makan apa besok. Tapi dia harus tetap kembali karena ekonomi kita sudah anjlok, seanjlok-anjlok. Jadi presiden harus bertanggung jawab cepat mengatasi krisis ini. Kalau tidak, ajak pemuda. Ada ratusan juta pemuda Indonesia siap membantu Pak Joko Widodo. Kami siap bersama Pak Joko Widodo. Bang, ini kan kembali lagi ke pokok pembahasan. Di saat COVID-19 ini hadir sosok calon bupati yang bernama Ibu Kristi Andri. Nah, kenapa KNPD ini memilih sosok seperti beliau? KNPD ini adalah Komite Nasional Pemuda Demokrat, organisasi saya Partai Demokrat yang hari ini dipimpin oleh Mas Ahaye. Saya juga salah satu pengurus DPP Partai Demokrat. Kenapa memilih yang namanya Kristi Andrini? Sebab saya lihat dia punya semangat. Semangat ini yang kita butuh di zaman kondisi COVID ini. Orang banyak tidak berpikir lagi, semangatnya sudah tidak tumbuh. Nah, semangat ini akan menumbuhkan bahwa dia layak untuk memimpin yang namanya Blora. Kenapa? Rakyat Blora butuh inspirasi, butuh motivator agar mereka bangkit kembali dari keterpurukan akibat COVID-19.
Baik. Terus untuk pertama kali abang melihat Mbak Christine ini, apakah orang yang tegas atau bagaimana, Pak? Saya pikir orangnya serba bisa, cuman saya pikir setelah nanti kalau rakyat memberi keputusannya, pilih Christine menjadi wakil mereka. Saran saya fokus kepada permasalahan dan kesejahteraan masyarakat, karena itu paling penting. Blora ini dianugerahi besar sekali tentang sumber daya alam. Sebaiknya itu digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat Blora, agar rakyat Blora kaya di kampung sendiri, tidak mati di lumbung padi. Gitu. Baik. Setelah melihat banyaknya figur yang menyalonkan diri sebagai bupati, prioritas apa sih Bang yang abang lihat dari sosok Mbak Christine ini, Mbak? Saya pikir Christine Andri ini harus lebih kuat, pertama tentang perempuan, mengenai ibu-ibu di sana, berlangsungan perempuan, pendidikan, kesehatan, pendidikan perempuan itu paling utama. Tidak mungkin perempuan memikirkan laki-laki yang perempuan. Setelah itu, saya berharap kebijakannya banyak berpihak kepada berlangsungan perempuan, baik itu tentang bagaimana pasca dia sebelum menikah, punya anak. Ini menjadi penting untuk mendapatkan bibit-bibit unggul dari Blora, karena ibu yang sehat pasti anaknya hebat. Baik, pesan terakhir buat seorang Mbak Christine. Saya berharap Christine Andri ini fokus untuk memajukan dan mensejahterakan penduduk dari Blora, karena Blora membutuhkan perubahan. Sudah cukup apa yang dialami selama ini, semua hanya ingin surga, semuanya janji-janji. Kalau ini juga tidak bisa, tentu tidak akan majuan di tengah banyaknya sumber daya alam di Blora. Rakyat harus menikmati Blora, rakyat Blora harus menikmati sumber daya alam sendiri, jangan orang lain yang menikmati untuk Blora itu sendiri ya. Oke, hari ini, malam ini, menuju pagi ini, kita menunya apa sih Bang? Kalau lihat kok kayaknya sederhana sekali. Menunya sederhana. Ini ada kol, ada cabai, ada timun, ada lele. Wow, menggiurkan ya Bang. Sebenarnya tidak menggiurkan. Zaman segini, ini adalah barang mahal. Nah, banyak hari ini rakyat nggak makan, Mas. Di saat COVID-19. Di saat COVID-19. Kami merasakan itu. Tapi sulit sekali mencari makanan di bawah ini sudah. Ini saja sudah kita bersyukur masih bisa makan lele. Baik. Gitu. Baik, ini ada Bang kita, ada Mbak Andri ini yang sendiri nih. Mbak Christine, ini makannya pakai apa Kak? Seorang wakil bupati, serius nih. Sekelas wakil bupati loh. Gimana? Makan apa ini? Ini makan pekerjaan saya. Apa itu? Pecel lele. Ini pecel ayam. Pecel ayam. Baik, baik. Tapi dari sinilah, karena egg instan ya, saya seorang wanita. Yang mana wanita yang seharusnya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, masak di rumah, tapi karena beraktivitas ya kita sempatkan diri berbagi di pecel lele. Oke. Sambil direkam ya, siapa yang di sana? Hah? Siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Hai. Hai, katanya. Siapa yang di sana? Ini soulmate aku. Halo. Dia penyemangatku. Oh. Dengan menciptakan lagu-lagu baru. Hai, Tensor. Sorry, gue nggak tahu. Hai, Tensor. Oke, Belum guys. waktunya dipublis. Karena Oke. dia ini salah satu musisi terbaik Naga Suara Indonesia. Oke, nanti ya. Nanti kita pelan-pelan sambil berkolaborasi di lapangan, seninya dapat ya kan, secara milenialnya dapat, secara budayanya juga nanti dapat, nanti bisa bersatu dengan teman-teman musisi kota. Baik. Nanti di Blora sendiri akan ada acara khusus ya buat Acara khusus apa dulu nih? dengan seniman, para seniman kan? Kalau kita bicara kesenian, pasti kan hobinya musik pertama, terus hobinya barongan. Kalau wayangan lagi proses. Oh gitu. Oke. Proses. Oke. Kita akan lihat. Ya udah, silakan dimakan dulu. Ibu. Ayo kita makan dulu. Oke, baik sahabat News Radio, kita masih, ini adalah tim sukses ya,
Ibu Christine yang juga sama-sama sederhananya. Dan kita makan di kaki lima ya Bang ya. Murah meriah ya Bang. Ya, meriah dan buat kita kenyang. Udah kenyang ya. Ya Bu Ayu juga sama nih, minumnya teh hangat manis. Kalau Masnya minumnya jeruk hangat. Wah, terus ada yang pakai minum es ya, minum esnya juga. Nah, makan nih Mas. Sibuk banget. Lagi dipesan. Oke. Siap. Nah di sana ada bapaknya yang sedang menggoreng pecel lelenya. Saya belum pesen ya berarti. Oke, makasih. Baik sahabat. Sayang banget kalau berkoran tidak makan ini. Oke. Abang kita nih makannya lahap ini sepertinya. Orang ini kabupaten yang indah. Pecel lele ini ada rasa minyak ya. Siap. Goreng. Ya, goreng. Baik, kita sambil menunggu selesai makan, nanti kita ngobrol balik lagi, oke? Sob, kita istirahat dulu ya, sebentar.